Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin sebelumnya kepada dosen pembimbing mata kuliah, yakni Ibu Bunga Anissa Harako, SEMAK. Pada kesempatan kali ini, saya sendiri yaitu Dia Puspita dengan NIM 240301020001 akan mempresentasikan hasil resume dari penelitian yang berjudul Analisis Kebijakan Pendanaan Jangka Panjang, studi kasus pada PT Sat Nusa Perasa Tbk. Jurnal ini diteliti oleh Pak Aditya Arya Nugraha, Pak Jan Horasi Purba, dan Pak Heri Sastra. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai latar belakang penelitian ini. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pendanaan jangka panjang pada PT Sat Nusa Perasa Tbk. Perusahaan ini bergerak dalam bidang elektronik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pendanaan perusahaan dapat bersumber dari modal sendiri maupun dari pihak ketiga. Nah, dari pihak ketiga ini dapat berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Keputusan pendanaan dengan utang berdampak pada struktur modal perusahaan dan memerlukan analisis yang lebih teliti untuk menghindari beban finansial tambahan akibat rasio utang yang tinggi. Sedangkan keputusan pendanaan dengan modal sendiri ini dapat memberikan stabilitas keuangan karena perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar cicilan hutang atau bunga, tetapi biasanya dapat membatasi pertumbuhan karena modalnya yang terbatas. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah data dan metode penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Datanya sendiri mencakup laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan catatan atas laporan keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan deskriptif dengan metode analisis fundamental seperti analisis tren, analisis keuangan, dan GICOR. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah hasil dari penelitian. Yang pertama ada Zikor. Selama periode 2012 sampai 2016, perusahaan berada di angka 1,8, menandakan kinerja keuangannya yang baik meskipun ada tren penurunan. Selanjutnya ada analisis profitabilitas, menunjukkan rasio net profit margin, gross profit margin, operating profit margin, dan return on asset-nya mengalami peningkatan meskipun penjualan sendiri mengalami penurunan karena disebabkan melemahnya ekonomi global. Selanjutnya ada rasio aktivitas seperti total aset turnover, fixed asset turnover, dan akun receivable turnover-nya sendiri mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan bahwa kurangnya efektivitas perusahaan dalam pengelolaan. Selanjutnya ada likuiditas perusahaannya ini baik ya karena adanya tren peningkatan pada current rasio dan quick rasio. Yang selanjutnya itu ada rasio solvabilitasnya. Dari segi pendanaan seperti debt to asset ratio atau rasio terhadap aset dan debt to quality atau rasio hutang terhadap ekuitasnya menunjukkan penurunan. Nah, penurunan ini disebabkan karena kurangnya efisiensi dalam pengelolaan hutang. Sementara terms interest earned-nya mengalami peningkatan. Ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan bunga. Lalu ada rasio ekuitas, contohnya itu laba per saham atau earning per share dan return on equity-nya itu mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan laba bersih belum optimal dan kurangnya efisiensi perusahaan dalam penggunaan modal. Lalu yang terakhir ada hasil dari penelitian analisis SWOT. Perusahaan ini memiliki kekuatan dalam kemampuan perakitan SKD dan CKD, teknologi canggih, dan juga lokasi yang berada di zona perdagangan bebas. Namun, perusahaan ini juga mengalami kelemahan berupa penurunan penjualan
dan ketidakefisienan dalam pengelolaan biaya operasional. Lalu ancaman utama yang dihadapi oleh perusahaan ini sendiri adalah fluktuasi nilai tukar, pelemahan ekonomi global, serta risiko pemutusan kontrak oleh pelanggan. Namun di sisi lain terdapat peluang yang meningkat dari permintaan barang elektronik, luasnya pangsa pasar, serta dukungan dari zona perdagangan bebas. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perusahaan ini memang memiliki likuiditas yang baik dan juga terdapat upaya dari internal untuk meningkatkan profitabilitas. Namun kinerja keuangan perusahaan ini masih di bawah rata-rata industrinya, terutama dalam pengelolaan aset, laba, dan juga efisiensi operasional. Oleh karena itu, perusahaan ini sendiri perlu melakukan optimasi kebijakan pendanaan serta diperlukannya peningkatan efisiensi dalam operasional agar perusahaan ini dapat memperkuat daya saing dengan kompetitor di dunia industri elektronik. Lalu saya juga lampirkan referensi jurnalnya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi dari saya dapat menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.